Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Halo teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Baca firman, kita bernyanyi dari nyanyian Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Kembali kita baca firman Tuhan, diambil dari 1 Tawarik pasal yang ke-8 sampai dengan yang ke-10. Keturunan Benjamin. Benjamin mempunyai 5 anak laki-laki. Menurut urutan umur mereka adalah Bela, Asibel,
Ahrah, Noha, dan Rapa. Keturunan Bela ialah Adar, Gera, Abihud, Abisua, Naaman, Ahwah, Gera, Sepupan, dan Huram. Keturunan Ehud adalah Naaman, Ahia, dan Gera. Mereka adalah kepala keluarga yang dulu tinggal di Geba, tetapi mereka diusir dari situ. Lalu di bawah pimpinan Gera, mereka pindah ke Manahat dan tinggal di situ. Gera mempunyai 2 orang anak, Uza dan Ahihud. Saharaim menceraikan kedua istrinya yang bernama Husim dan Baara. Kemudian pada waktu tinggal di daerah Moab, ia kawin dengan Hodes dan mendapat 7 anak laki-laki, Yohab, Jibia, Mesa, Malkam, Yeus, Sokia, dan Mirma, semuanya kepala keluarga. Dengan istrinya yang bernama Husim, ia juga mempunyai 2 anak laki-laki, Abitub dan Elpal. Anak laki-laki Elpal ada 3 orang, Eber, Misam, Semet. Inilah yang membangun kota Ono dan Lut, serta desa-desa di sekelilingnya. Orang-orang Benjamin di Gad dan Asialon. Berita dari Sema adalah kepala keluarga yang tinggal di kota Ayalon dan mengusir penduduk kota Gad. Keturunan Beria adalah Ahio, Sasak, Yeremot, Jebaya, Arad, Eder, Mikael, Ispa, dan Yoha. Orang-orang Benyamin di Yerusalem. Keturunan Elipal ialah Jebaya, Mesulam, Hiski, Heber, Ismerai, Yilia, dan Yohab. Keturunan Simei ialah Yakim, Jikri, Jabdi, Elionai, Jiletai, Eliel, Adaya, Beraya, dan Simrat. Keturunan Sasak ialah Yispan, Eber, Eliel, Abdon, Jikri, Hananya, Elam, Antotia, Divdeya, dan Penuel. Keturunan Jeroham ialah Samserai, Sebaria, Atalia, Yareya, Elia, dan Jikri. Itulah kepala-kepala keluarga dan pemimpin-pemimpin yang tercatat dalam silsilah mereka. Mereka tinggal di Yerusalem. Orang-orang Benjamin di Gibeon dan Yerusalem. Yeiel mendirikan kota Gibeon, lalu tinggal di situ. Istrinya bernama Maka, dan mereka mempunyai 10 anak laki-laki. Abdon yang sulung
lalu Jur, Kis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Airyo, Zakaria, dan Miklot, ayah Simea. Keturunan mereka tinggal di Yerusalem bersama keluarga-keluarga lain yang sekaum dengan mereka. Keluarga Raja Saul. Ayah Raja Saul bernama Kis dan kakeknya bernama Ner. Saul mempunyai 4 anak laki-laki, Jonathan, Malkisua, Abinadab, dan Elibal. Jonathan mempunyai anak laki-laki bernama Meribal, ayah Mika. Mika mempunyai 4 laki-laki, Piton, Melek, Tahrea, dan Ahas. Anak Ahas bernama Joada, yang mempunyai 3 anak laki-laki, Elemet, Asmawet, dan Jimri. Garis keturunan Jimri ialah Moza, Bina, Rafa, Elasa, Ajel. Ajel mempunyai 6 anak laki-laki, Arikam, Bokru, Ismail, Searia, Obaja, dan Hanan. Esek saudara laki-laki Ajel mempunyai 3 anak laki-laki, Ulam yang sulung, lalu Zeus dari Elifelet. Anak-anak Ulam semuanya prajurit-prajurit perkasa dan pemanah yang ahli. Anak cucunya yang laki-laki semuanya ada 150 orang. Mereka semua adalah anggota suku Benjamin. Pasal yang ke-9. Orang-orang yang kembali dari pembuangan. Semua orang Israel terdaftar menurut keluarganya masing-masing. Daftar itu tercatat dalam buku raja-raja Israel. Sebagai hukuman atas dosa-dosa mereka, rakyat Yehuda diangkut ke pembuangan. Dari antara mereka yang pertama-tama kembali ke tanah milik mereka di kota-kota adalah orang awam, imam-imam, orang Lewi, dan pekerja-pekerja rumah Tuhan. Sebagian dari suku Yehuda, Benjamin, Efraim, dan Manase kembali dan tinggal di Yerusalem. Ada 690 keluarga dari suku Yehuda yang tinggal di Yerusalem, termasuk keturunan anak-anak Yehuda yang bernama Peres, Sela, dan Jerah. Keturunan Peres dipimpin oleh Utai. Garis keturunan Utai dari bawah ke atas ialah Utai, Amihud, Omri, Imri, dan Bani. Keturunan Sela dipimpin oleh Asaya. Ia adalah kepala keluarga. Keturunan Jerah dipimpin oleh Jeuel. Orang-orang suku Benjamin yang tinggal di Yerusalem ada 956 keluarga. Kepala-kepala keluarga mereka ialah Salu, anak Mesulam, cucu Hodawia, buyut Hasema, budut Hasenua, Ibnia, anak Jeroham, Ela, anak Usi, cucu Mikri, Meusulam, anak Sepaca, cucu Rehu, cucu Rehuel, buyut Yibnia. Imam-imam yang tinggal di Yerusalem. Imam-imam berikut ini tinggal di Yerusalem:
Jedaya, Yoyarib, dan Yakin. Azaria anak Hilkia, leluhurnya adalah Mesulam. Zadok, Merayot, dan Ahitub, atau Azarnya adalah kepala pegawai di rumah Tuhan. Adanya anak Jeroham, leluhurnya adalah Pasur dan Malkia. Masai anak Adiel, leluhurnya adalah Yahjera, Mesulam, Mesilemit, Imer. Para imam yang menjadi kepala keluarga semuanya ada 1.760 orang. Mereka mahir melakukan segala macam pekerjaan di rumah Tuhan. Orang-orang Lewi yang tinggal di Yerusalem. Orang-orang Lewi berikut ini tinggal di Yerusalem. Semaya anak Hasub, leluhurnya adalah Ajrikam dan Hasabia dari kaum Merari. Bakar, Heres, dan Galal. Matanya anak Mika, leluhurnya adalah Zikri dan Asap. Obaja anak Semaya, leluhurnya adalah Galal dan Jedutun. Berekia anak Asa, cucu Elkana, ia tinggal di daerah kota Netofa. Para pengawal rumah Tuhan yang tinggal di Yerusalem. Pengawal-pengawal rumah Tuhan yang tinggal di Yerusalem bersama keluarga mereka adalah Akub, Talmon, Ahiman, dan Salum, kepala pengawal. Sampai hari ini, orang-orang dari kaum mereka ditugaskan menjaga pintu gerbang raja di sebelah timur. Dahulu, orang-orang dari kaum mereka ditugaskan menjaga pintu-pintu gerbang menuju ke perkemahan orang Lewi. Yang ditugaskan menjaga pintu masuk di kemah Tuhan adalah Salum bersama orang-orang yang sekaum dengan dia, yaitu kaum Korah. Salum adalah anak Kore, cucu Ibia, cucu Ebiasap. Dahulu leluhur mereka pun melakukan tugas itu ketika mereka melayani di perkemahan Tuhan. Pinehas anak Eleazar, semoga Tuhan melindungi dia, pernah mengepalai mereka. Zakaria anak Meselena juga adalah pengawal pintu gerbang kemah Tuhan. Semua yang dipilih untuk menjaga pintu-pintu gerbang ada 212 orang. Mereka terdaftar menurut desa-desa tempat tinggal mereka. Leluhur mereka diberi jabatan-jabatan itu oleh Raja Daud dan Nabi Samuel. Sejak itu mereka dan keturunan mereka tetap menjadi penjaga pintu gerbang rumah Tuhan. Ada 4 pintu, 1 di utara, 1 di selatan, 1 di timur, dan 1 di barat. Di setiap pintu itu ditempatkan seorang Lewi yang menjadi kepala penjaga. Sanak saudara mereka yang tinggal di desa-desa membantu mereka secara bergilir setiap kali 1 minggu lamanya, tetapi keempat kepala penjaga itu bertugas secara tetap. Mereka bertanggung jawab atas ruangan-ruangan di rumah Tuhan dan barang-barang yang disimpan di situ.
Mereka tinggal di dekat rumah Tuhan, sebab mereka harus menjaga rumah itu dan membuka pintu-pintu gerbangnya setiap pagi. Orang-orang Lewi yang lain. Sebagian orang Lewi yang lain bertanggung jawab atas perkakas-perkakas untuk ibadat. Merekalah yang menghitungnya pada waktu dikeluarkan dan pada waktu dikembalikan. Sebagian lagi bertanggung jawab atas perabot-perabot ibadat dan atas tepung anggur, minyak zaitun, kemenyan, serta rempah-rempah. Tetapi yang bertanggung jawab mencampur rempah-rempah itu adalah imam-imam. Yang bertanggung jawab membuat persembahan yang dipanggang adalah seorang Lewi bernama Matika, anak sulung Salum dari kaum Korah. Orang-orang dari kaum Kehat bertanggung jawab untuk menyiapkan roti sajian bagi Tuhan setiap hari Sabat. Sebagian orang Lewi yang lain bertugas menjadi penyanyi di rumah Tuhan. Kepala-kepala keluarga mereka tinggal di beberapa gedung di rumah Tuhan. Mereka tidak diberi tugas lain karena mereka dinas siang dan malam. Orang-orang yang disebut di atas adalah kepala-kepala keluarga Lewi menurut garis keturunan mereka. Mereka adalah pemimpin-pemimpin yang tinggal di Yerusalem, leluhur dan keluarga Raja Saul. Yeiel mendirikan kota Gibeon, lalu tinggal di situ. Istrinya bernama Ma'aka, dan anaknya yang laki-laki yang sulung bernama Abdon. Yang lainnya bernama Jur, Kis, Bal, Ner, Nadab, Gedor, Abio, Zakaria, dan Miklot. Ayah Simea, keturunan mereka tinggal di Yerusalem bersama keluarga-keluarga lain yang sekaum dengan mereka. Ayah Raja Saul bernama Kis dan kakeknya bernama Ner. Saul mempunyai 4 anak laki-laki, Jonathan, Milkiswa, Abinadab, dan Esibal. Jonathan mempunyai anak laki-laki bernama Meribal. Ayah Mika mempunyai 4 anak laki-laki, Piton, Melek, Tahrea, dan Ahas. Anak Ahas bernama Joada, yang mempunyai 3 anak laki-laki, Alemet, Asmawet, dan Jimri. Garis keturunan Jimri ialah Mosa, Bina, Rafa, Elasa, dan Azel. Azel mempunyai 6 anak laki-laki, Ajrikam, Bokru, Ismail, Searia, Obaja, dan Hanan. Wafatnya Raja Saul, pasal yang ke-10. Orang Filistin berperang dengan orang Israel. Mereka bertempur di pegunungan Gilboa. Banyak orang Israel tewas di situ, dan sisanya termasuk Raja Saul dan putra-putranya melarikan diri. Tetapi mereka disusul oleh Filistin, dan 3 orang di antara putra-putra Saul dibunuh, yaitu Jonathan, Abinadab, dan Malkiswa. Pertempuran amat sengit di sekitar Saul, dan ia sendiri kena panah-panah musuh sehingga luka. Maka kata Saul kepada pemuda yang membawa senjatanya, "Cabutlah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan aku dipermainkan
oleh orang Filistin yang tak mengenal Tuhan itu. Tetapi pemuda itu tidak mau menikam Saul karena ia sangat takut. Sebab itu Saul mengambil pedangnya sendiri dan merebahkan dirinya ke atas pedang itu. Ketika pemuda itu melihat bahwa Saul sudah mati, ia pun merebahkan dirinya ke atas pedangnya lalu mati. Maka meninggallah Saul bersama ketiga putranya, dan dengan itu berakhirlah juga dinastinya. Ketika semua orang Israel yang tinggal di lembah Yisrael mendengar bahwa tentara Israel telah melarikan diri dan bahwa Saul serta putra-putranya sudah tewas, mereka lari meninggalkan kota-kota mereka, lalu orang Filistin menduduki kota-kota itu. Besoknya ketika orang Filistin datang untuk merampok mayat-mayat mereka, menemukan Saul dan ketiga orang putranya sudah tewas di pegunungan Gilboa. Mereka melepaskan baju perang Saul dan memenggal kepalanya, lalu membawanya pergi. Kemudian mereka mengirim utusan ke seluruh negeri Filistin untuk menyampaikan kabar baik itu, bahwa bangsa dan dewa mereka, baju perang Saul, itu disimpan di dalam sebuah kuil mereka, dan kepalanya digantung di dalam rumah Dagon, dewa mereka. Ketika penduduk Jabes di Gilead mendengar apa yang telah dilakukan oleh orang Filistin terhadap Saul, orang-orang yang paling berani di antara mereka pergi mengambil jenazah Saul dan putra-putranya, lalu membawanya ke Jabes. Mereka menguburkan dia di bawah sebuah pohon besar. Kemudian mereka berpuasa 7 hari lamanya. Saul meninggal karena ia tidak setia kepada Tuhan dan tidak mentaati perintah-perintahnya. Ia tidak minta petunjuk dari Tuhan, melainkan dari roh-roh orang mati. Karena itu Tuhan menghukum dia dan menyerahkan tahtanya kepada Daud anak Isai. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Dan apa yang kita dengar, Raja Saul meninggal bersama 3 putranya. Itu adalah karena dia tidak taat kepada Tuhan, sehingga Tuhan menyerahkan dia ke musuhnya, yaitu Palestina, dan dia dibunuh oleh Palestina. Demikian bacaan firman Tuhan, semoga bermanfaat ya. Tuhan memberkati. Subscribe, comment, and share. Bye. Thank you for watching.